Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi informatika TIK kelas 7 fase D dengan materi pembahasan pengenalan software. Ini adalah pembahasan kedua setelah pembahasan pertama, yaitu pengenalan hardware. Oke, lanjut. Sebelumnya kita akan ketahui dulu komponen sistem komputer. Nah, apa saja? Yaitu ada hardware, software, dan brainware. Hardware, software, dan brainware. Hardware itu adalah semua perangkat keras pada pembahasan pertama, dan yang kedua adalah software, semua aplikasi baik itu firmware, software maupun operating system. Dan yang ketiga adalah user. User itu adalah pemakai atau kita atau orang atau manusia itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu memahami dulu bagaimana alur kerja dari CPU komputer. Nah, ini adalah CPU komputer. Setelah tombol on ditekan, apa yang terjadi? Nah, setelah tombol on ditekan, maka BIOS atau firmware akan menyala, siap, dan akan mengecek status device atau perangkat. Setelah itu dia akan ngecek operating system yang ada di hard disk. Nah, oke ya. Setelah itu akan membooting komputer supaya siap pakai, ready. Setelah itu baru kita sebagai brainware atau user bisa melakukan kerja dengan membuka aplikasi yang dibutuhkan. Oke, software, perangkat lunak. Apa itu? Nah, definisi dari software perangkat lunak yaitu perangkat tidak berwujud yang terdiri dari sekumpulan data-data elektronik yang berisi kode-kode atau instruksi tertentu yang disimpan dan dikelola oleh komputer. Nah, software menjadi jembatan penghubung antara user, brainware, dengan hardware atau CPU. Nah, pembagian software menurut fungsinya yaitu ada empat ya. Ya, di sini operating system atau OS, kemudian programming language, ada application, dan ada firmware. Ini sebelumnya ada 3 pembagian, namun saya tambahkan satu, yaitu firmware saya ikut sertakan dalam software. Oke, kita lanjutkan. Nah, software operating system atau OS menurut definisi oleh Wikipedia, OS atau operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Nah, berdasarkan kernelnya, OS terbagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, apa saja? Kelompok besar tersebut adalah Microsoft Windows, ada Unix, dan tentu saja ada Mac OS. Ini adalah 3 operating system besar yang dikenali rata-rata di hampir seluruh user profesional IT. Oke. Nah, Microsoft Windows, Unix, dan Mac OS. Nah, di sini kita bisa lihat operating system itu yang pertama adalah desktop. Desktop itu dia ada tampilannya, yaitu yang pertama Microsoft Windows. Sampai sekarang versi terbarunya adalah Windows 11. Sebelumnya ada Windows 10, 8, 7, ada Windows XP, ME, 98, dan 95. Ini adalah versi Windows yang sangat populer yang barusan saya sebutkan tadi. Untuk versi-versi yang lainnya sudah rilis namun tidak begitu populer. Kemudian yang kedua yaitu Unix. Nah, ini mungkin jarang didengar oleh kalangan mahasiswa atau kalangan pelajar. Nah, Unix sendiri ada 2 turunan yang sangat besar, yaitu BSD dan Linux. BSD ini biasanya ada nama BSD di bagian belakangnya, yaitu FreeBSD, NetBSD, maupun OpenBSD. Sedangkan Linux, nah ini Linux setelah beberapa dekade menjadi banyak sekali turunannya dengan sebutan yaitu distro Linux. Nah, di sini kita bisa mengenal kita yang populer yaitu ada MX Linux, ada Ubuntu, CentOS, Red Hat, Debian, Fedora, dan lain sebagainya.
Ada juga Slackware, Manjaro, Pop OS, PC Linux, dan OpenSUSE. Ini adalah distro dari Linux, banyak sekali. Selain yang saya sebutkan tadi masih ada banyak lagi. Oke. Selain itu juga diturunkan lagi menjadi Android. Android itu adalah perkembangan selanjutnya dari Linux. Oke. Yang selanjutnya adalah macOS. Nah, di sini macOS yang terbaru adalah versi 12. Versi 12.2 ini adalah yang tahun lalu ya. Kemudian versi turunannya, versi-versi sebelumnya yaitu ada versi 12, 11 dan ada OS X, kemudian ada Mac OS X. Nah, ini adalah sedikit perbaikan versinya mulai dari 10.78 dan seterusnya. Oke. Nah, tadi kita sebutkan adalah desktop. Desktop itu adalah operating system yang mempunyai grafik atau graphical user interface atau GUI. Nah, di sini GUI juga disebut sebagai desktop environment atau graphical shell. Oke ya. Nah, di sini sangat populer sekali untuk Microsoft Windows, mempunyai dua GUI yaitu classical dan modern, termasuk juga Mac OS. Dia juga mempunyai dua versi yaitu yang classical dan modern juga. Namun untuk yang Unix atau Linux, nah ini mempunyai banyak GUI, diantaranya ada Genome, KDE, XFCE, ada LXDE, LXQt, kemudian ada juga Mate, Cinnamon, Unity, kemudian ada Deepin dan Enlightenment, dan mungkin ada masih beberapa graphic user interface yang lainnya yang belum saya sebutkan. Oke. Selanjutnya selain versi desktop juga ada versi server. Tentu saja Microsoft Windows juga mengeluarkan versi servernya. Di antaranya yaitu yang terbaru adalah Windows Server 2022. Kemudian ada Windows Server sebelumnya adalah 2019, 2016, 2012, 2008, 2003 dan 2000. Yang paling awal adalah Windows NT, New Windows NT ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yaitu ada Unix. Tentu saja di sini ada BSD versi server dan juga ada Linux versi server. Kemudian di sini rata-rata hampir semuanya menggunakan server. Kemudian ada juga Mac OS. Mac OS X ini sebenarnya ada yang versi server ya, yaitu pertama kali rilis tahun 99, kemudian sudah di-close atau diberhentikan tahun 2022. Oke. Jadi ada Microsoft Windows, Unix atau Linux, dan juga ada Mac OS X. Namun yang paling banyak dipakai adalah Windows Server dan Linux. Kemudian ada beberapa fan yaitu penggemar dari FreeBSD juga banyak juga dipakai. Oke. Selanjutnya di sini untuk Android sendiri tidak mempunyai versi servernya, yaitu Android itu adalah turunan dari Linux tadi, rata-rata dipakai untuk handphone atau ponsel. Oke. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu software programming language. Ya, ini adalah secara definisi yaitu instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu dengan kode-kode tertentu yang telah ditetapkan. Ya kan? Nah, menurut tingkatannya dikelompokkan menjadi low level language, middle level language, dan high level language. Oke ya. Jadi ada tingkatan dari bahasa pemrograman ini. Sedangkan menurut jenis dan fungsinya dikelompokkan menjadi programming language, ada scripting language, dan ada markup language. Oke. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang programming language berdasarkan levelnya. Nah, tadi sudah kita sebutkan yaitu low level language, ada middle, dan ada high level language. Nah, definisinya silahkan dibaca sendiri. Sudah saya tuliskan panjang lebar, silahkan di pause videonya dan dipahami terkait dengan definisinya. Oke. Sedangkan untuk contohnya dari programming language berdasarkan levelnya ini yaitu low level language yaitu machine language dan assembly language. Ini adalah bahasa yang dipahami oleh komputer tanpa harus ada perantara lain. Oke. Sedangkan middle level language itu ada bahasa pemrograman C yaitu C++, Visual C++, dan lain sebagainya. Kemudian yang sering dipakai saat ini itu adalah high level language yaitu berupa basic yaitu ASP, basic, COMAL, VB, VBScript, ada Pascal juga, Python, Java, dan lain sebagainya.
Sedangkan yang sering dipakai saat ini yaitu Object Oriented Language, yaitu Visual C, Delphi, Visual The Base, Visual Fox Pro. Nah, jadi masih banyak lagi beberapa bahasa pemrograman ya. Oke, selanjutnya berdasarkan tipe dan fungsinya, yaitu programming language berdasarkan tipe dan fungsinya, yaitu programming language, scripting language, dan ada markup language. Oke, silakan dibaca dan dipahami untuk definisinya. Nah, seperti ini adalah tabel pemahamannya. Jadi sebenarnya ada dua, yaitu programming language dan ada markup language. Namun scripting language itu ada dalam bagian programming language. Oke, jadi untuk scripting language sendiri ada JavaScript, PHP, Perl, VBScript. Oke, selanjutnya sampai sini apakah sudah mumet atau sudah paham? Oke, kalau belum paham silakan kembali lagi ke video yang awal tadi dan dipahami kembali sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan ini tentunya sangat komplit dan seharusnya mudah dipahami. Kalau belum bisa dipahami silakan diulangi lagi, oke ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, yang ketiga adalah software application. Definisi dari software aplikasi adalah program komputer yang menyediakan instruksi dan data untuk menjalankan perintah pengguna atau user. Nah, berdasarkan cara distribusinya, ya, berdasarkan distribusinya ada beberapa versi, yaitu ada freeware, komersial, adware, shareware, dan open source. Nah, ada juga malware, spyware, dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit, jadi nanti tidak kita bahas ya. Nah, sedangkan menurut jenis dan fungsinya dikelompokkan menjadi apa saja? Berdasarkan jenis dan fungsinya. Nah, di sini ada Office aplikasi, ada editing aplikasi, internet dan communication, ada multimedia aplikasi, ada utilities, ada server aplikasi, development aplikasi, dan driver. Oke. Nah, untuk contohnya berdasarkan distribusinya tadi ya, freeware, komersial, adware, shareware, dan ada open source. Nah, ini bisa dipahami untuk perbedaannya antara 5 distribusi ini dan juga ada contohnya. Misalkan ada LibreOffice, Java, antivirus, ada browser, Irfan View, Winamp, GOM, itu adalah bagian dari freeware. Sedangkan yang komersial yang berbayar itu contohnya adalah Microsoft Office, ada Corel, ada produknya Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Oke ya. Kemudian ada antivirus yang berbayar yang sangat handal sekali. Oke. Selanjutnya untuk adware. Adware itu adalah semacam aplikasi yang beriklan ya. Contohnya ada KM Player, ada Avast, itu rata-rata dari rilisnya mensertakan dengan iklan. Oke ya. Selanjutnya ada juga yang bad adware, yaitu aplikasi iklan yang jelek, yaitu Fireball, Appear, Dollar Revenue. Ini adalah aplikasi adware yang terdahulu yang banyak sekali memberikan kerugian kepada user. Ini sudah kita jauhi ya, jadi jangan dipakai yang software seperti ini karena sangat merugikan. Selanjutnya yaitu shareware. Ini biasanya terbatas. Contohnya ada Kingsoft, ada Corel, Adobe. Ini juga memberikan trial masa pemakaian sekitar 15 sampai 30 hari. Itu disebut sebagai shareware. Oke. Yang selanjutnya adalah open source. Nah, ini gratis tanpa iklan. Source-nya juga terbuka. Contohnya adalah OpenOffice, ada antivirus Lamwin, ada LibreOffice, ada beberapa aplikasi lainnya seperti yang ada di gambar di samping ini. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Sebenarnya dari 5 ini ada satu lagi, yaitu malware atau spyware. Ini adalah tadi software penyakit yang memberikan banyak kerusakan. Jadi ini tidak perlu dibahas. Kalau perlu ini jangan dipakai gitu ya. Oke, supaya komputer kita tetap aman dan bisa selanjutnya dipakai secara terus-menerus. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yaitu software aplikasi berdasarkan fungsinya. Ya, ini sudah diketahui bersama, yaitu ada Office aplikasi, contohnya Microsoft Office, ada Kingsoft, ada OpenOffice. Kemudian untuk editing aplikasi tentu saja ada Corel, ada Adobe, ada Camtasia, ada Audacity, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk internet dan komunikasi, ini tentunya ada browser ya, ada Firefox, ada Chrome, Internet Explorer, Safari, ada Skype juga, ada Zoom, WhatsApp, Telegram, FileZilla dan lain sebagainya. Kemudian ada juga multimedia aplikasi. Multimedia itu berarti video audio ya, ada KM Player, Winamp, GOM Player, ada Media Player, Jet Audio, ada AM, ada Replayer dan lain sebagainya. Kemudian ada utilities. Nah, ini adalah seperti aplikasi pendukung ya, seperti Java, antivirus, Notepad++. Kemudian ada Fastone, Capture, ada Airfan View, antivirus dan lain sebagainya. Selanjutnya ada server aplikasi. Nah, ini ada aplikasi yang berupa server. Contohnya adalah Zimbra Email Server, Apache, ada WAM, ada SAM, ada MDaemon, ada Carrier Connect, ada SQL Server. Ini adalah beberapa contoh dari server aplikasi yang digunakan sebagai server tambahan, server gitu ya, sebagai aplikasi tambahan yang berfungsi sebagai server. Kemudian ada development aplikasi. Nah, ini adalah contohnya Visual Studio, ada Java, ada NetBeans, SQL Server, ada MySQL sebagai database-nya, sebagai front end-nya, sebagai bagi database-nya. Kemudian ada juga sebagai driver atau pengendali atau pengontrol. Contohnya adalah Intel, AT Radeon, Nvidia. Ini biasanya bisa kita ketahui dari device manager. Oke. Selanjutnya, nah di sini yang selanjutnya yang terakhir adalah firmware, ya kan? Nah, firmware ini adalah, kalau kita definisikan, firmware adalah jenis perangkat lunak yang tertanam pada hardware atau chip ROM yang dapat beroperasi tanpa melalui API, sistem operasi atau driver perangkat. Ini adalah software kecil sebelum software operating system dimulai. Oke ya. Nah, firmware itu sendiri, di sini adalah perbedaannya. Ada software dan ada firmware. Sudah saya tampilkan, silahkan dibaca dan dipahami. Oke ya. Nah, di sini menurut tipe perangkatnya, ini ada produk elektronik, ada produk router atau firewall, ada produk komputer. Oke, ini adalah definisinya dari DewaWeb, yaitu apa itu firmware. Perbedaannya itu saya ambil dari dewaweb.com. Oke, selanjutnya masih terkait firmware. Nah, apa saja, yaitu pada produk konsumen. Ya, di sini kita seperti chip ya. Ini adalah chipnya. Ini adalah contoh daripada produk-produk konsumen. Kemudian juga ada contoh daripada router atau firewall. Ada LibreWRT, IPFire, OpenWRT, MonoWall, OpenFilter dan lain sebagainya. Ini biasanya firmware ini sudah tertanam dalam perangkat. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada router boot, ada Fortinet, ada TP-Link, ada Linksys dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah firmware. Nah, di sini bisa kita lihat pembahasan selanjutnya terkait firmware adalah ini bisa kita lihat pada komputer. Sebagai contohnya adalah BIOS, firmware seperti UEFI, ada Open Firmware, ada ARCS, Kickstart, RTAS, Common Firmware dan lain sebagainya. Termasuk BIOS ini juga ya, ada banyak versi BIOS. Masing-masing motherboard atau mainboard biasanya mempunyai versi sendiri. Ada AMI BIOS, ada Phoenix BIOS dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk produsen daripada BIOS tadi sudah saya sebutkan. Kemudian begini alur kerja dari CPU komputer. Tadi sudah kita bahas pada video awal, alur kerja dari CPU komputer setelah komputer dinyalakan. Jadi jangan lupa, ini sangat penting sekali. Jadi begitu komputer dinyalakan, maka BIOS firmware akan beroperasional sendiri, kemudian ngecek daripada perangkat-perangkat yang tersambung. Setelah aman semua, tidak ada masalah, dia akan ngecek di harddisk apakah ada operating system yang sudah terinstall di sana. Setelah itu akan dinyalakan hingga siap login. Setelah itu baru kita bisa kerja dengan membuka aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, ini adalah sedikit panjang. Ini akan membuat adik-adik dan mungkin para pemula mumet. Kalau memang mumet, silakan diulang kembali dari awal videonya. Ini saya bahas secara cepat supaya durasi tidak terlalu panjang. Oke ya. Kalau mumet, silakan diulang dari awal. Kalau memang sudah
paham, silakan dilanjutkan pada season atau materi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mendukung dan menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silakan dibantu subscribe supaya Mimin semangat untuk melanjutkan materi-materi SMP maupun SMA. Targetnya adalah SMP dan SMA. Sementara untuk normalnya Mimin akan mengupload video-video terkait troubleshooting yang ada di perusahaan dan ada di server perusahaan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, salam hebat.